Selama puluhan tahun, ia berjalan di lorong yang sama. Bukan untuk dikenang, apalagi dipuja. Namanya jarang disebut, statusnya termarginalkan. Di ruang kelas sederhana, ia mengajar tanpa pernah benar-benar diperhitungkan. Gajinya memang kecil, tapi keyakinannya amatlah besar. Karena baginya, ada hitungan lain yang tak tercatat di buku negara. Bagi Ahmad Hasan, angka 74 bukanlah sekedar usia. Angka itu adalah saksi dari 47 tahun perjalanannya menyusuri koridor MTS Nurul Falah Sengkol, Kawalu, Kota Tasikmalaya. Sejak tahun 1979, ia berangkat ke sekolah tersebut dengan semangat yang tidak pernah luntur, meski status honorer masih setia menempel di samping namanya, seolah menjadi gelar abadi yang ia panggul dengan bangga. Nama saya Ahmad Hasan, usia saya sekarang 74 tahun. Saya dilahirkan oleh seorang ibu bernama Siti Maesaroh dan ayah bernama Enjun di kampung Moyasari, Desa Setiamulya, Kecamatan Ciberem, Kabupaten Tasikmalaya. Karena dulu kabupatennya. Pada tanggal 16 Juni 1952. Jauh sebelum dikenal sebagai guru bahasa Arab, hidup Hasan dihabiskan dengan mengadu nasib di atas pedal beca. Pada tahun 1975, saat impitan ekonomi keluarga kian mencekik, ia terpaksa menarik beca milik mertuanya secara sembunyi-sembunyi. Pekerjaan itu seringkali ia lakoni hingga larut malam, demi memastikan kebutuhan keluarganya tercukupi. Cita-cita saya dulu, waktu di pesantren ingin menjadi menjadi kiai pimpinan pesantren. Cita-cita. Namun Tuhan tidak mengizinkan, mungkinnya tidak ridho. Ya Allah. Pada tahun 75 dulu saya menikah dari pesantren, pergi pun dari pesantren. Menikah tahun 76. Saya hidup dalam di lingkungan mertua, hidup dengan mertua 76, 75, 76. Sedang hidupnya perih. Tahun 76, 77 saya karena didorong oleh ekonomi, sudah punya anak 2, belum punya perusahaan, saya bekerja sebagai tukang beca. Habis mengajar dari masjidnya, punya anak santri. Saya karena ingin pulang beca. Biasanya curi oleh yang mertua, disimpan di pinggir rumah. Sedih. Malam sampai jam 11, sampai jam. Pernah kenangan ngebeca. Saya narik dari depan kaum, ada gedung film dulu. Namanya Egar Mana dan Egar itu. Narik muatan 2 ongkosnya ke penyerutan harganya 50 rupiah. Di depan kaum ada polisi.
disegat oleh polisi, nanya dengan keras, "Bapak, tahu tidak boleh melihat di sini?" "Tidak." "Ya tadi orang lihat siang boleh, sekarang tidak boleh." "Punya beca enggak?" "Enggak." Pentil beca semuanya diambil oleh polisi. Hati, ya Allah. Jadi kaum harus pergi ke sana, ke rumah itu. Dorong beca yang kempes jam 11 malam. Paling saya, hati, ya Allah Rabbi. Sudah gambarkanlah. Hanya dalam hati, kalau mertua saya marah, saya besok pulang. Ya untungnya, ya Allah Rabbi, masih ada teman, tetangga tukang beca, laporan bahwa saya ditilang polisi, beca semuanya kempes, besok akan dipakai ke pasar oleh mertua. Kalau tidak ada pentil, bagaimana saya oleh mertua? Ujian tak berhenti di situ. Bersama istrinya, Hasan sempat membuka warung kecil di rumah yang dibangunkan oleh orang tua dan mertuanya. Warung tersebut sempat menjadi tumpuan harapan. Sayangnya, harapan itu tak bertahan lama. Warung mereka dibobol maling. Satu drum minyak tanah yang jadi andalan dalam berjualan ludes tak bersisa. Hasan hanya bisa terdiam. Semua terasa berada di luar jangkauannya. Di titik itu, dalam pedihnya hidup, Hasan hanya bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta pekerjaan yang maslahat, sebuah pekerjaan yang sesuai dengan dirinya. Asalkan nama nggak boleh tangga saya, bensin ya, minyak tanah, beli minyak tanah, dicuri dengan drumnya. Jam 3 ada ronda. Nah besok jam itu berilah hidup. Saya berbangga menjadi kepada Allah. Ya Allah, tunjukilah saya pekerjaan yang maslahat, yang sesuai dengan saya. Tak lama setelah itu, tahun 1979, hidupnya mulai pindah haluan. Ibunda dari kepala sekolah Yayasan Nurul Falah kala itu jatuh sakit. Hasan yang dikenal di kampung sebagai ustadz, lantas diminta datang untuk mendoakan. Tanpa pernah ia duga sebelumnya, tiba-tiba tawaran untuk mengajar di sanawiyah dan aliyah datang kepadanya. Hasan sempat ragu, apalagi ia hanya lulusan SD dan harus mengajar di tingkat menengah atas. Ia lantas memutuskan salat istikharah, meminta petunjuk dan berdoa. Satu pertanyaan menyentak di dalam dadanya. Apakah ini jawaban atas doa yang ia panjatkan selama ini? Bermodal ilmu pesantren dan kecintaannya pada bahasa Arab, ia lalu memberanikan diri melangkah maju ke ruang pendidikan itu, menjadi guru bahasa Arab. Namun, bayangan tentang upah besar ketika menjadi seorang guru segera menguap. Gaji pertamanya ternyata hanya Rp1.750 per bulan. Tidak akan ya orang percaya. Sedangkan waktu itu saya merokok pun sehari sebungkus. Waktu jarum coklat 50 rupiah. Sehari sebungkus, sebulan berapa? Gaji 1.750 per bulan. Bang mengajar bahasa Arab, ya Allah beratnya. Karena bahasa Arab dibanding dengan bahasa Inggris mah masih sulit bahasa Arab. Karena Arab mah beda huruf, beda arti, jauh, beda harkat pun beda. Walaupun hurufnya itu, tapi pindah satu saja jauh artinya. Beda huruf sekedik antara sin, sod. Kedengarannya sama, padahal artinya jauh. Pada tahun 1982, harapan untuk menjadi pegawai negeri sempat muncul saat ia ikut merintis MAN 7 dan MTSN 4 Salopa. Namun, kala itu tembok birokrasi terlalu tinggi baginya. Tak ada jenjang pendidikan lain yang bisa ia sodorkan selain ijazah sekolah dasar.
sementara syarat minimal sarjana menjadi batas yang tak bisa dinegosiasikan. Janji pengangkatan itu pun akhirnya mengendap begitu saja sejak tahun 80-an hingga hari ini. Sejak saat itu, ia berhenti mengejar pengakuan di atas kertas karena ia tahu menjadi seorang pegawai negeri tak bisa diukur oleh ijazahnya. Ironi memang, dunia seolah menuntutnya menjadi sarjana agar bisa dianggap layak oleh negara. Tidak merasakan dengan keluhan apa-apa. Kalau milik itu tidak bisa ditaruh dengan jadi pegawai. Kalau saya terus terang lah, saya punya guru di sekolah Salpanya sebanyak 42. Yang honor saya hanya sendiri, yang 43 sudah PNS. Kamu untuk buka hutangnya. Aing ngajung ke koperasi 40 tahun jadi orang tua saya tingali. Pernah saya ngajung ke koperasi. Pulang dari sekolah juga pinjam uang kekurangan bensin. Itu rahasia Allah. Selama puluhan tahun mengajar, tak semua pengalaman meninggalkan kesan yang manis baginya. Selain harus menelan pil pahit berstatus honorer hingga hari ini. Pernah suatu hari, ia dilempar sandal oleh muridnya hanya karena mengenakan peci dan telah berusia sepuh. Walau begitu, Hasan tidak marah, tidak pula menyimpan dendam. Ia lebih memilih untuk melupakan dan memaafkan. Baginya, menjadi seorang guru bukan soal mendapat penghormatan, melainkan kesediaan untuk terus memberi, bahkan ketika balasannya tak selalu setimpal. Walaupun saya pernah ngajar tadi kelas itu, saya karena maka dilempar sendal sapit waktu mengajar oleh murid. Pernah, masuk kelas, karena muridnya aliyahnya, Bapak SD, nulis guru celoy di meja. Tidak jadi apa? Hanya mendoakan ya Allah Rabbi. Rata-rata itu anak-anak itu ya Allah Rabbi Gusti melupakan jasa guru. Rata-rata melupakan jasa guru sebagian. Tidak melihat apa. Di atas kertas, penghasilannya mungkin tampak mustahil bagi sebagian orang. Bak menakar cukup di cangkir kosong. Di MTS Nurul Falah saja, Hasan hanya menerima honor Rp198.000 per bulan. Jika dipotong iuran BPJS, sisa upah yang bisa ia bawa pulang paling besar hanya Rp50.000. Nasibnya sedikit lebih baik di MTSN 4 dan MAN 7 Salopa, dengan penghasilan masing-masing sebesar Rp630.000 dan Rp700.000 per bulan. Namun, jika digabungkan sekalipun, secara hitungan matematika, angka-angka itu tetap mustahil untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Kendati demikian, di mata Hasan, matematika Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda. Di MTS itu saya 198.000 per bulan. Ya kemarin dipotong BPJS, kemarin saya pakai buka honor bulan Februari, Desember 36.000 bagian. Paling besar sisa BPJS itu 50.000. Tanya saja kepada entah bagaimana perhitungannya gitu. Nah, itu baru kami jadi tidak terlihat. Di sini ngajar 12 jam 200. Dihitung-hitung per jam 4.000 perak. Ngajar 4 jam 40 menit, hitungnya 4.000 perak. Kepada rekan-rekannya, Hasan mengaku sering berpesan, bekerjalah tanpa menghitung upah, nanti akan datang upah tanpa kerja. Ikhlas menjadi kuncinya. Ia sendiri sudah membuktikannya.
Ketulusan itu pula yang hingga kini masih menekap langkahnya. Bagi Hasan, pengabdian bukanlah beban, melainkan cara ia merawat sisa usianya. Ia memilih terus melarungkan ilmu yang dimiliki, sebab ia paham betul kalau ilmu punya rahasia yang tak dimiliki materi. Ia akan berpijar saat dibenarkan, tak seperti harta yang perlahan habis saat dikeluarkan. Jangan melihat upah, jangan melihat besarnya upah. Nobel sama ilahi ta'ala. Ketenangan hati mah bukan dengan uang, tapi dengan keikhlasan. Asa dihargai lah. Asa dia dihargai oleh teman-teman. Di antara guru-guru, mana masa dihargai? Di Salopa di sini. Kalau datang enak Pak, kopi apa? Pak jajan apa? Mana? Di sini pun gitu. Kalau datang, pada siapa ada? Tidak ada pada orang lain. Sampai rasa disanjung banyak. Di hati gembira. Di murid pun sudah yang pensiun, kasih dadang, murid alia pensiun, jadi PNS. Kikin dia murid dia hampir pensiun. Ya, kalau bertemu ya kamu sudah menjadi buaya, saya menjadi cak-cak lah, aneh gitu. Bagi Hasan, ada banyak kebanggaan yang tak bisa ditukar dengan uang saat dirinya melakoni peran sebagai seorang tenaga pendidik. Itu adalah ketika ia melihat murid-muridnya mulai mampu melukis takdir mereka. Apalagi saat jejak prestasi mereka telah melampaui mimpi gurunya sendiri. Di sanalah Hasan merasa cukup. Hingga detik ini, lorong itu masih sama. Begitupun setianya, Hasan tetap berjalan di sana, memanggul status honorer yang sudah lama setia menemani langkahnya. Rambutnya mungkin kian memutih dimakan usia. Tubuhnya pun akan kian rentah. Namun, di balik itu semua, ada pijar ketulusan yang menolak redup. Ia telah memilih untuk menjadi lilit, membiarkan dirinya habis perlahan demi memastikan kegelapan tak pernah menyentuh masa depan anak-anak didiknya. Sekali lagi, Hasan tidak sedang menunggu perubahan nasibnya. Ia hanya sedang menepati janji pada nuraninya sendiri. Sebuah kesetiaan yang tak lagi butuh pengakuan, yang tak akan goyah oleh keadaan dan tak akan usai sebelum garis kepulangan memanggilnya pulang. Jasa